Halo, selamat sore Samsung member. Saya Gary Puraatmaja. Kita ketemu lagi sore ini di Samsung Session Ignite Your Musicality with Samsung Galaxy Note 20. Oh, tapi acara belum dimulai ya. Jadi teman-teman Samsung member, saya ingatkan nanti kita juga akan ngobrol dengan salah seorang tamu yang akan ikut ngobrol di studio Livecast sore ini. Ada musisi Randy Pandugo. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin ingatkan dulu teman-teman Samsung members bahwa dengan mengikuti Samsung Session kali ini ada banyak hadiah yang nanti bisa dimenangkan. Salah satunya adalah untuk bisa mendapatkan cashback senilai 1 juta rupiah untuk bisa membeli Samsung Galaxy Note 20 khusus di Samsung Store yang ada di Pascal 23 di Kota Bandung. Jadi, halo Bandung, selamat sore. Nanti yang bergabung juga akan punya kesempatan luar biasa di sana. Dan selain itu, kita juga akan ada hadiah lain yang bisa teman-teman Samsung members nanti menangkan. Salah satunya, halo, selamat sore ARMY BTS. Buat fansnya V, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope, Suga, dan juga RM. Nanti jangan lupa bahwa akan ada eksklusif photocard dari BTS yang bisa dimenangkan kalau ikutan di Pop Quiz. Jadi silakan nanti teman-teman juga yang akan bertanya untuk ketik di kolom Q&A atau juga menjawab pertanyaan di kolom chat yang akan bisa dibuka pada saat Zoom session ini akan dimulai. Kita akan ketemu nanti di Samsung Session bersama Randy Pandugo.
Halo, selamat sore Samsung members. Saya Gary Puratmaja. Sore ini ketemu lagi di Samsung Session, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang sahabat yang nanti akan juga banyak cerita kepada teman-teman Samsung members bagaimana memanfaatkan Samsung Galaxy Note 20 Ignite Your Musicality. Pasti yang hadir adalah seorang musisi, ya. Tapi sebelum nanti kita akan mulai chit-chat dan juga ingin tahu bagaimana kehebatan Samsung Galaxy Note 20, saya ingin mengingatkan teman-teman Samsung members bahwa hari ini ada kesempatan khusus untuk bisa memenangkan cashback senilai Rp1.000.000 untuk bisa membeli Samsung Galaxy Note 20. Halo Bandung, teman-teman yang ada di kota Bandung, ini adalah kesempatan khusus untuk bisa membeli Samsung Galaxy Note 20 di Samsung Store Pascal 23 di kota Bandung, ya. Dan juga kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah akan banyak. Teman-teman nanti bisa ikutan di tanya jawab Q&A, di mana juga silakan nanti menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, dan ada juga pop-up quiz yang menjadi ARMY BTS. Halo, selamat sore fansnya V, Jungkook, Jimin, Jin, dan juga V-Hope. Ada juga teman-teman yang jadi fansnya RM, boleh ya, nanti jangan lupa untuk menuliskan jawabannya untuk pop-up quiz pada saat akan digelar, ya. Siapa yang akan hadir pada sore hari ini di studio livecast Samsung Session? Ada Randy Pandugo. Tapi sebelum sampai nanti kita akan mulai ngobrol, untuk bisa kenal dengan Randy Pandugo, ini sedikit chit-chat yang sempat direkam hari ini dengan menggunakan Samsung Galaxy Note 20. Randy Pandugo. Hola. Describe your music in one word. Soothing. Morning person or night owl? Night owl. Who's your muse? John Mayer. Lebih suka musim hujan atau musim kemarau? Gue lebih suka musim hujan. Influence terbesar dalam bermusik? Beatles, John Mayer, etc. Coffee or tea? Coffee. Singing or songwriting? Singing. Do you like more movies or series? Movies. What do you think about kindness? Overrated or underrated? It's underrated. Hal terbaik yang terjadi selama pandemi ke Randy apa? Gue menemukan banyak hal yang belum pernah gue coba dan akhirnya bisa gue jalankan di selama pandemi ini, dan gue menemukan satu passion baru di selama pandemi ini. Oke, thank you. Itu tadi Randy Pandugo. Untuk bisa lebih kenal siapa Randy Pandugo, pasti udah banyak yang kenal juga dan juga sempat lihat di sosial medianya. Randy Pandugo sekarang udah hadir bersama saya di studio livecast. Randy, apa kabar? Baik. Kita biar kayak di TV-TV gitu pakai tosnya kalau misalnya gitu kan. Nah, gitu. Kenapa caranya seperti itu? Karena sekarang lagi ada pandemi, jadi sekaligus saya juga ingin mengingatkan teman-teman untuk jaga kesehatan ya Randy ya. Yes. Kalau seandainya pas lagi nggak ketemu langsung, kita juga sama-sama sebelum hadir ke studio pada sore hari ini, Randy juga sudah tes, saya juga sudah tes untuk bisa mengetahui bahwa kita clean and clear. Jadi untuk juga jaga kesehatan, jangan lupa teman-teman memakai masker, cuci tangan, dan sekaligus juga menjaga untuk menghindar dari kerumunan. Kita nggak akan cuma ngobrol tentang itu, tapi pasti kalau yang hadir adalah seorang musisi, ngobrolnya adalah tentang musik. Ya kan Randy ya? Exactly. Randy, sebelum sampai nanti lebih dalam bicara tentang bagaimana Randy akan memperkenalkan salah satu koleksi terbarunya, ada EP juga. Yep. Tapi kalau misalnya bicara flashback ini benar-benar dari kecil. Randy terinspirasi untuk jadi seorang musisi dari kecil kah, atau baru setelah dewasa gitu, wah kayaknya aku bisa nih jadi musisi? Kalau terinspirasi jadi musisi mungkin karena waktu kecil tuh sering dengerin lagu Om Iwan Fals. Oh, ternyata Oi juga. Oi itu artinya gue fans banget sama Iwan Fals. Tapi bener-bener, ini kan memang banyak lah yang juga udah banyak kenal dengan nama, siapa sih yang gak kenal dengan Iwan Fals. Tapi Bener. apa yang Randy ambil dari nama besar Iwan Fals itu kemudian
menginspirasikan diri jadi musisi gitu? Karena emang instrumen pertama gue tuh gitar dan kebetulan lagunya Omi Wan tuh emang bernuansa folk Iya, dan iya. banyak gitarnya, jadi pada saat dengerin tuh terasa kok seneng banget ya bisa dengerin lagu ini dan pengen banget bisa mainin. Jadi awalnya tuh emang dari situ dan sampai akhirnya keterusan dari SMP, SMA, kuliah, bahkan akhirnya start dari kayak SMA udah masuk kuliah tuh gue memutuskan untuk oke, kayaknya Iya. kelar kuliah gue akan jadi musisi. Musisi gitu ya. Full Karena time. karena nggak gampang loh orang bisa menentukan apa yang bakal dilakukannya di masa depan dalam kehidupannya gitu kalau nggak punya inspiration person gitu ya. Tapi Ya. dengan adanya cerita kayak Ome One Vals gitu atau juga mungkin sempat ngambil kursus musik kah gitu dulu? Dulu sempet waktu SMP, sekitar SMP kelas 1, emang waktu itu minta ke papa, bilang kayak pengen belajar main gitar klasik. gitar. Waktu itu gitar klasik. Ha, gitar. Jadi memang itu instrumen basic yang pertama Ya, itu kali pertama Randy kali. dalami gitu ya. Ya. Tapi Dan- kalau bicara instrumen lain, Randy sempat nggak? Eh, Tiba-tiba misalnya ke keyboard juga gitu. Instrumen lain main juga, tapi lebih otodidak sih. Jadi hampir semua instrumen bisa mainin, tapi lebih ke otodidak. Oke. Ha. Nah, pada saat perjalanan akhirnya menentukan diri sendiri menjadi seorang musisi kan tentu ada kayak apa ya? Kayak sesuatu yang harus bisa mendapatkan ide. Nggak mungkin kita hanya copy paste musik orang lain gitu Benar, misalnya. benar. Nah, kalau kayak gitu, Randy dapat idenya itu dari siapa? Misalnya, aku terinspirasi bukan cuma Omi One Vals, tapi ini ketua banget, Bee Gees misalnya gitu. Misalnya gitu. Itu gimana Randy? Tapi kalau untuk inspirasi tuh sebenarnya sih bisa datang dari mana aja sih sebenarnya. Nggak harus dari musik, bahkan kayak misalnya dari personal life-nya, misalnya teman-teman sendiri di lingkungan sekitar, atau dari emang cerita pribadi gue sendiri. Dan itu tuh bisa apapun itu, bahkan dari film aja itu bisa gitu. Ide berarti ya. Benar. Jadi ide tuh bukan hanya dalam bentuk musikalisasi, tapi Ya. lihat gambar bisa jadi ide. Benar. Lihat film bisa jadi Ya. ide. Ingat pacar gitu jadi ide juga. Iya, pastinya begitu ya, masih pacaran ya. Ya, itu mungkin paling dekat gitu. Kehidupan sehari-hari jadi ide. Nah, tapi kemudian ide kalau cuma sekedar ide, kan ya nggak jadi apa-apa, Randy. Benar. Terus sama Randy ide itu diapain sampai akhirnya terlahirlah dalam sebuah bentuk format lagu misalnya. Gimana caranya? Biasanya biasanya tuh stepsnya tuh kalau nggak ngerekam suara dulu, atau nulis liriknya biasanya. Kebetulan kalau gue ya antara dua itu sih. Misalnya kedua, nadanya ini lucu nih, misalnya nadanya tuh lucu nih, Oh, ya jadi udah Randy akhirnya. juga pakai nana gitu. Iya ya? iya pasti. Awalnya Aku tuh pikir pasti seorang gitu. musisi Udah langsung, keren seperti itu, udah langsung yang ya. Nggak ada sih. Tetap nana dulu. Iya, nah dulu. Oh, ya, so basic nek ngono ya. Iya, bisa. Iya, iya, Jadi emang begitu prosesnya, kita rekam dulu biasanya di voice note atau voice recorder, atau emang kalau emang lagi pengen nulis biasanya tinggal tulis aja. Dan gue tuh salah satu yang suka banget format menulis tuh, itu sangat-sangat enak banget untuk dibuat. Nulis dalam arti sebenarnya. Iya, Oh, maksud- jadi bener-bener pakai gaya tangan tulis Iya, gitu. iya, iya, Nah kalau sama musik kan berarti ini perlu otaknya nyambung nih, tulisan, lirik, ke nada gitu. Iya. Itu gimana sih caranya, Randy? Kalau pengen tahu aku. Meskipun Si itu nana tadi kan baru lirik nih, Iya. terus jadi ada solmisasinya gimana itu? biasa sih ya, itu tadi kalau misalnya kayak ketemu da misalnya kayak gitu, mau bikin apa ya, misalnya kau di sini misalnya kayak gitu, atau apa, ya udah misalnya oh ya pasnya kau di sini gitu, ya udah kau di sini, atau kau di sana. Tuh, kalau penyanyi enak ya. Kalau buta nada kayak aku kan ya, kau di sana, kau di sini, oh, tetep aja flat gitu misalnya gitu. Itu bercandanya Randy kayak gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang musisi tentu juga perlu ada edukasi tambahan. Randy mendapatkan lagi edukasi tambahan nggak buat dirinya sendiri? Oh, belajarlah, komposisi lah atau apa gitu. Itu tuh ya emang itu wajib sih, mau apalagi kalau sekarang emang udah gampang, apa ya, informasi udah cepet satu. Dan semua banyak media yang bisa kita pakai juga, apalagi kalau misalnya let's say punya
kita punya handphone, let's say lah apapun Iya, itulah gitu, iya. itu tuh bisa dipergunakan nggak cuma buat ngerekam atau nulis aja gitu, Bener. bahkan kita bikin lagu, kita produksi itu bahkan Bener. juga bisa juga kadang-kadang Bener. itu bisa kita pakai juga gitu, jadi nggak semata-mata ya cuman gitu aja gitu, tapi emang harus dikembangin lagi dengan apa yang maksimalkan apa yang kita punya sih sebenarnya. Keren. Nah, Randy, ada satu hal yang kemudian menjadi bukan halangan ya, tapi tantangan buat teman-teman yang bergerak di industri musik atau musisi seperti seorang Randy Pandugo adalah ide, lagu, musik itu kan kayak baby kita, karya kita gitu. Tapi sekarang ditantang untuk juga bisa kejual nggak nih gitu. Itu caranya gimana, Randy? Kan antara ide kita yang punya sama kejual nggak ya, itu Randy melakukannya, menyesuaikannya gimana ya caranya? Karena bagus tapi ternyata nggak disukai banyak orang. Bagus kata kita gitu misalnya. Sebenarnya sih emang nggak ada kata atau nggak ada rumusnya nyiptain lagu yang akan laku atau akan itu tuh emang nggak pernah ada sih. Benar. Seumur hidup nggak pernah nemu juga gimana Formatnya bentukan formatnya gitu, kayak gitu, emang nggak pernah ada. Tapi kalau gue ngerasa bahwa ketika bikin karya, ketika itu jujur dan emang apa adanya, maksudnya tulus ya ngerjainnya dengan aura positif, ya itu insya Allah sih akan berbalik positif juga sih ke kita. Artinya buat aja sesuatu yang memang terbaik yang bisa dibuat gitu ya. Nanti kalau audience atau publik suka atau enggaknya ya terserah mereka gitu kan. Bener. Oke. Nah, ada juga tantangan lain nih Randy. Pada saat seseorang bergerak di dunia musik, kemudian berhubungan dengan dunia komersil, artinya dengan apa ya, dengan penghasilan yang didapatkan gitu. Kan sekarang pandemi nih. Teman-teman yang juga bergerak di dunia musik, saya tahu pasti banyak juga tantangan yang ternyata nggak bisa manggung, event batal. Pasti juga Randy, kita semua ngerasain ya bergerak di dunia hiburan dan panggung gitu. Apa yang Randy lakukan biasanya dengan hal seperti ini? Kita semua nggak ada yang nyangka ini terjadi sebenarnya. Iya benar sih. Ya, dampak semua itu pasti kena sih, meskipun gue juga kena. Semua Randy, semua lini dan mulai dari musisinya sampai productionnya, timnya juga kena semua. Cuman emang ya mau nggak mau karena kondisinya begini, mau nggak mau emang kita harus putar otak sih. Jadi satu sisi yang emang gue ambil positifnya adalah ternyata emang kita bisa sebenarnya di-push untuk berpikir lebih keras lagi untuk membuat sesuatu yang emang belum pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Kayak misalnya tiba-tiba gue kemarin emang setahun ke belakang ini kalau ditarik ada pekerjaan lain tiba-tiba ditawarin untuk kayak interior misalnya, interior design segala macam. Emang nggak pernah ada di basic itu bahkan, tapi oke, kenapa nggak gitu? Dan kebetulan gue emang juga suka, akhirnya gue cari-cari ilmunya dan gue coba pelajarin segala macam. Ya alhamdulillah menjadi sesuatu. Tapi tetap gitu. relate, artinya kan kalau di musik itu ada jiwa seni. Mungkin di yang dilakukan juga jiwa seni kan nggak semua orang punya gitu. Jadi di interior design pun tetap ada keselarasan, warna, garis gitu ya. Jadi sebenarnya sih lebih maksudnya apa yang emang belum kita lakukan ya udah kita lakukan dan kita coba semaksimal mungkin. Sebenarnya sih itu sih message-nya sebenarnya. Bukan berarti lo emang harus jadi sesuatu yang stuck di situ. Ya misalnya kayak musisi ya udah aduh gue cuma bisa main musik doang. Coba pikirkan lagi untuk menghasilkan sesuatu tuh bisa apa nih kayak gitu sekiranya. Betul. Itu sih. Oke, kita balik lagi ke musik nih. Kalau seandainya kita ngaca nih Randy, ngaca tuh artinya lihat ke mirror sendiri. Kalau Randy ngaca artinya mendengarkan musik Randy sendiri. Kalau pakai klasifikasi genre, masuknya ke apa sih yang Randy buat sendiri? Kalau genre sebenarnya jadi bukan dari apa opini orang lain ya kalau kata Randy. Kalau genre sebenarnya gue tuh basically pop mas yang gue dengerin. Jadi emang dari dulu sampai detik ini, bahkan dari kecil ya sampai detik ini pun yang didengerin tuh yang pop gitu. Bukan yang tapi bukan berarti nggak menikmati musik-musik lain ya. Kayak misalnya kayak jazz juga gue sempat belajar juga beberapa saat, tapi ternyata emang cukup susah. Akhirnya gue memutuskan diri untuk oke, tidak gitu. Akhirnya balik lagi ke pop, dan emang sampai detik ini kayaknya semua lagu yang gue bikin emang baseline-nya emang dimasukinnya ke pop gitu ya. Tapi kalaupun labeling dari orang itu mah apa kata orang lain boleh-boleh aja ya. Karena ada yang bilang begini, Randy adalah seorang musisi jazzy. Benar. Ada juga yang mengatakan Randy adalah seorang
apa namanya ya, progresif. Aku nggak tahu istilah-istilah itu, tapi kalau kata Randy sendiri dengan labeling dari orang ini gimana? Mungkin kalau jazzy atau progresif mungkin agak terlalu berat ya, karena emang yang gue suguhin tuh sebenarnya pop, nada-nada yang emang familiar gitu di kuping gitu. Emang bukan yang emang terlalu susah untuk didengerin, dan karena artinya pop sendiri kan populer gitu, jadi populer di kuping maksudnya. Jadi emang nggak terlalu heavy. Enak didengerin ya, gitu ya. Intinya sih gue mencoba untuk membuat sesuatu yang emang enak didengar kayak gitu. Jadi gue beranggapan bahwa gue kayak ada di ranah pop kayak gitu. Oke, itu adalah tentang bagaimana musiknya. Bagaimana Randy kemudian berjuang di dalam industri yang mau tidak mau tetap ada hubungan dengan masalah komersil gitu ya. Nah, kalau seandainya sekarang kita bicara agak teknis, ke produksi Randy. Tadi Randy sempat menyinggung sedikit, awalnya punya ide, ya paling kita rekam nih, atau enggak nulis liriknya dulu gitu ya. Nah di zaman pandemi ini mungkin kita nggak bisa kemana-mana, lebih sering ada disuruhnya stay at home gitu. Kalaupun pergi bener-bener sulit untuk bisa ketemu banyak orang. Masih bisa tetap berkarya dengan musik seperti ini Randy? Masih sih, jadi kemarin-kemarin sempat stuck juga karena gue mau cari inspirasi dari mana gitu. Itu dia, ya, kita nggak bisa kemana-mana bener, gitu. Masa lihat keran di rumah terus jadi ide lagu, nggak mungkin, karena nggak bisa kemana-mana gitu. Mungkin untuk beberapa musisi bisa kali ya lihat keran. Jadi akhirnya mencari inspirasi emang dari yang paling yang terdekat dulu lah. Jadi misalnya kayak gue cerita tentang personal life gue, kayak misalnya ada salah satu lagu yang judulnya Home itu, emang itu personalized dan emang ceritanya tentang keluarga, family dan segala macam ya. Meskipun kayak kemarin itu emang udah ditulis 2018, jauh sebelum pandemik sebenarnya. Cuman di 2020 kemarin akhirnya coba untuk ini kayak harus kelar lagunya dan segala macam. Akhirnya gue rilis kayak gitu. Kalau Randy sempat menyebut ada kata-kata home tadi ya. Ada salah satu lagu yang juga dibuat oleh Randy Pandugo yang ini udah rilis atau belum? Udah rilis. Jadi teman-teman mungkin yang juga sudah pernah melihat atau juga mendengar akan tahu tentang salah satu koleksinya Randy Pandugo yang judulnya Home. Kita dengerin dulu ya, sama-sama. Inilah Home. It's raining outside. Dark corner's all I have tonight. An empty coffee cup and cigarette butts. I just need to go home right now. Tell me what's the fantasy, who's the reality, can you show me the way? Without all the fake smiles, or is it a blessing in disguise? I don't know, I just need to go home right now. Going back into the rise, covered in black, and feel the warmth and know that she's mine till the end of time. Going back into run, time keeps passing by, she'll always be mine. I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now.
back into her arms, covered in black, content for the warmth, and know that she's mine till the end of time. Going back into her arms, time keeps passing by, and she'll always be mine. I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now. Oh, I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now. Oh, I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now. In the name of love, home is the safest place. Ceritanya gitu ya, Randy. Wow, wow. Aku baru lihat ini sekali video dari lagu Home ini dan no words, nggak ada kata-kata, tapi bisa mencerminkan banyak hal apa yang ada dalam pemikiran seorang Randy. Kita bicara konsepnya dulu. Tadi ceritanya apa itu? Perang. Perang. Settingan 1940. Kok sedih gitu maksudnya? Iya karena I just need to go home right now katanya. Iya, gitu. jadi emang ceritanya tentang karena waktu gue tulis tuh gue lagi jauh dari rumah dan I emang lagi see. sibuk, lagi tour di luar kota, susah untuk pulang waktu itu emang. Dan emang menceritakan tentang itu. Tapi di videonya lebih ke bahwa mau dimanapun selalu selalu teringat akan rumah tuh selalu nyaman gitu. Iya lah, pastilah. Kayak- Home is the safest place kata-kata Iya. gitu ya. Jadi benar-benar tempat paling nyaman ya dari rumah kita Iya, sendiri. Dan dan- ada satu cuplikan tadi walaupun sempat nggak di highlight, ternyata di situ di dalam video klipnya ikutan juga keluarga. Iya. Jadi anak istri juga ikut ada Iya, di iya. situ. Iya, Mas. Wah seru ya bisa syuting situ. Oke, Randy, kalau bicara tadi tentang bahwa Randy adalah salah seorang, ya kalau gitu aku setuju, progresif untuk bisa menggabungkan ideas, musik, bahkan sampai ke sinematografi. Sampai satu hal yang berhubungan dengan visual gitu ya, karena itu harus satu konsep. Dan ini ternyata juga bisa disupport dengan apa yang ada di keterlibatan betapa canggihnya satu gadget yang bisa membantu misalnya. Contohnya adalah Samsung Galaxy Note 20. Saya dengar Randy juga kemarin udah sempat pakai nih Samsung Sudah, Galaxy Note udah, 20. udah. Apa yang Randy coba bisa dikasih tahu sama teman-teman Samsung members? Oke. Dengan sebagai seorang musisi apa nih yang bisa dimanfaatkan? Kita coba share screen juga boleh ya. Oke. Jadi kemarin gue yang paling favorit itu adalah ini sebenarnya. Dan sebenarnya udah dari dulu zaman Samsung yang sebelum-sebelumnya gue selalu pakai ini dan Oke. dan semakin di sini tuh semakin enak banget makanya. Dan ini tuh kemarin yang sempat gue tulis salah satu lagu yang judulnya Mr. Sun. Kalau teman-teman lihat di layar, ini adalah coretan-coretan tangannya Randy Padugo. Yep. Yang ada gambar matahari, ada sketsa-sketsa pohon. Yep. Ini semuanya dibuat di Samsung Galaxy Note 20. Exactly. Terus ini menggambarkan ide lagu kah atau apa itu Randy? Ini nggak ada sih. Jadi kalau ini ya gue tuh karena tadi yang gue bilang kalau misalnya Seneng coret-coret, kalau misalnya gue nulis tuh gue suka banget dan gaya tulisan gue tuh selalu yang begini, jadi kayak bukan yang rapi banget. Oh justru ini klasik nih cari wong-wong. Kata orang-orang klasik gitu ya. Iya, Nah, dan gue suka banget sketch sama kalau misalnya pas lagi emang lagi stuck gitu, gue nggak tahu mau ngapain gitu ya. Jadi ya udah sketch aja gitu dan ini yang paling ini enak banget dan ada suaranya.
Oh, ini kayak nyoret-nyoret Kayak pensil di beneran atas kertas. lagi, iya itu tuh Oh. favorit banget, dan jadi hemat kertas kan, jadi nggak perlu harus Iya, beli kertas. paperless. Jadi ini Yap. kayak terapeutik juga, ada satu terapi buat diri, sketsa, Exactly, bikin yes. gambar gitu ya. Yap. Ya, Nah, jadi, kalau ke musiknya misalnya, Randy pernah nyoba nggak untuk ngerekam kah atau ya kalau ngerekam tuh pasti, dan video. ideas misalnya tiba-tiba? Misalnya let's say lah, kalau misalnya ideas biasanya mungkin yang paling gue suka adalah di sini nulis lirik dan segala macam Lirik ya. duluan, iya, Lirik iya. ya. Cuman yang paling gue suka adalah kalau misalnya di video itu tuh bisa mic itu bisa diganti. Ada yang omni, ada yang bisa mic yang dari depan sini atau yang dari belakang. Ini Itu tuh yang paling, kayak udah main studio bener iya gitu. itu tuh beneran, bahkan mic recording gue pun begitu gitu. Ah. Jadi mic recording gue tuh bisa memilih patternnya, Heeh. mau yang semua ruangan, Jadi kayak atau- surround gitu ya? jadi yang surroundnya dia, atau di depan atau di belakang. Dan itu tuh udah sama, literally kayak gitu. Jadi misalnya gue lagi mau video, lagi emang bikin konten, di sana lagi banyak, lagi rame, itu nggak akan Seakan-akan ke-mute jadi ya, gitu ya. seakan-akan emang jauh dari sana. Oke. Ini tuh nggak akan terlalu berisik gitu, karena dia fokusnya akan ke sini. Percaya kan kalau seorang musisi kan pasti punya apa namanya ya, sisi pendengaran lebih tajam, dan itulah yang terjadi pada saat bisa membedakan antara mikrofon depan, belakang, dan surround misalnya kayak gitu. Oke, Randy Pandugo yang memanfaatkan Samsung Galaxy Note 20 apalagi di masa pandemi seperti ini tentu juga akan bisa banyak membantu teman-teman untuk tetap bisa berkarya walaupun nggak bisa kemana-mana. Kita akan ngobrol dengan salah seorang sahabat saya yang lain. Kalau Randy tadi memanfaatkan Samsung Galaxy Note 20 untuk sketching istilahnya, Yap. ya, bikin nulis lirik, kemudian juga merekam. Tapi ternyata Samsung Galaxy Note 20 punya kehebatan luar biasa lebih dari itu. Kita akan tersambungkan dengan sahabat saya, seorang Galaxy Master yang namanya adalah Andara, yang ada di Samsung Store di Pascal 23 di Kota Bandung. Tapi sebelum sampai ke tergabungkan dengan Andara yang di sana, kita akan tetap juga mencoba untuk supaya bisa sama-sama ngobrol on screen. Nanti teman-teman juga bisa untuk sekaligus bertanya. Saya ingatkan, silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya kepada Randy Pandugo, atau juga nanti khusus punya pertanyaan teknis tentang Samsung Galaxy Note 20 ke Andara yang ada di Kota Bandung, boleh tuliskan di kolom Q&A. Silakan ketik di situ. Mas Randy, gimana sih kalau nulis lagu mau tentang pacar yang selingkuh? Nanti tanya aja sama Randy. Misalnya kayak gitu. Oke, tapi pemanfaatan Samsung Galaxy Note 20, udah ada Andara nih sore ini. Halo Andara. Diri, Hai. Selamat sore Bandung, sehat di sana? sore, sehat alhamdulillah. Jadi gimana? Kak Randy gimana, sehat? Lagi Baik, ngobrol dan alhamdulillah. sehat juga sama Randy, sama-sama semangat. Mudah-mudahan clear semua gitu ya, pandemi ini tetap berkarya. Tapi Andara, tadi Randy sempat cerita memakai Samsung Galaxy Note 20 buat nulis sketsa, terus juga bahkan buat lirik, ngerekam dengan omni, mikrofon segala macam. Padahal kan lebih banyak yang hebat dari Samsung Galaxy Note 20 ya Andara ya? Bener banget, wah kayaknya ngobrolnya seru banget ya. Bahasnya seru banget. Nah bener banget, tadi juga sempat dengar juga nih obrolannya, katanya Kak Randy juga banyak banget yang dipakai di fiturnya. Nah, Ya. banyak banget kok gitu, nggak cuma itu aja. Nah di sini aku udah ada Galaxy Note 20 seriesnya. Oke. Ya. Nah di sini aku mau sekalian how to demo ini biar nggak bingung teman-teman Samsung Galaxy. Tapi itu yang Kak Randy omong itu gimana sih fiturnya, gimana sih cara Coba. gunain? Ya. Nah sekarang aku mau coba contohin dulu kelebihan-kelebihan yang ada di Note-nya nih ya. Dan Kita mirroring ya Andara ya. Coba kita akan tampilkan juga di layar apa yang ada di layar Andara di Bandung. Nih dia sudah tampil. Oke, kita langsung aja ke Notes-nya. Oke. Oke. Tadi tuh yang Kak Randy bilang yang suka mencatat sambil ada suaranya itu namanya audio bookmark. Letaknya ada di sini Kak. Nah, tinggal diklik aja attach-nya. Di sini pilihannya banyak. Ya, bisa kita share berupa JPEG, PDF, gitu kan, PPT, bahkan juga kita bisa nge-share berupa Word. Nah, yang tadi tinggal pilih aja yang recording, yang voice recording ini. Nah, karena berhubung kita Zoom ya, jadi nanti si suaranya memang nggak bisa keluar. Iya, Cuman nggak cara apa-apa. ini kayak gini. Jadi kita bisa nulis sesuatu sambil bersuara.
Selama Andara ngomong berarti ini terekam juga gitu ya pada saat Iya. menulis liriknya. Betul Oh, sekali. kalau Randy kalau gitu bisa pakai nih waktu nulis lirik udah nana. Kan jadi audio bisa direkam tapi lirik Benar, jalan juga. benar. Gitu ya. Bener banget. Jadi kan kalau misalnya lagi terinspirasi, wah kayak, aduh, kepikiran liriknya nih sama nadanya, langsung kan buka Itu notnya, dia. langsung tulisnya gitu. Jadi langsung bisa ngabarin momen seketika dengan langsung notnya gitu. Dan enaknya lagi tuh kita bisa langsung share loh, mau ke email langsung, mau berupa PDF dan lain-lain. Itu tuh bisa banget Kak. Jadi secanggih dan secepat itu loh fitur-fitur yang ada di notes-nya. Oke. Gitu. Jadi kalau kayak Randy misalnya lirik udah jadi nih tapi belum sempat diketik, kirim nanti biar Betul. diketiknya di studio aja gitu ya. Tuh, mau buka di PC atau di tab juga bisa. Jadi semua tempat yang ada di handphone Galaxy Note series-nya itu bisa dibuka juga di laptopnya atau di PC-nya. Pokoknya keren banget deh, keren gitu. Oh, udah connecting kalau gitu ya. Nah, coret-coret seperti ini kan juga bisa dikirim dengan format PDF, mau PPT juga bisa ya. Bisa, betul banget. Tuh, tinggal dipilih aja mau bagikannya pakai format yang mana. Sama bisa, PDF bisa, Microsoft Word bisa, PowerPoint juga bisa. Jadi benar-benar bisa memaksimalkan catatan kita punya bisa di-share seketika langsung. Ini kayak punya kantor dibawa jalan kemana-mana sebenarnya. Ya gitu kan. Iya. Iya kan. Kita nggak perlu lagi laptop gitu ya, jadi dibawa kemana-mana all in one semuanya udah ada di sini gitu. Tapi Andara, kalau orang bicara gadget, bicara smartphone gitu ya, nggak jauh-jauh kan, tapi jangan diketawain ya. Kepengen nih kalau misalnya kalau selfie juga kece gitu. Ini kameranya gimana nih Samsung Galaxy Note 20 nih? Aduh, kalau ngomongin kameranya udah keren banget deh ya. Nih, di kameranya ini ada fitur yang kita unggulin. Itu tinggal kita masuk aja ke more, kita punya yang namanya Video Pro ya. Video Pro, oke. Kayak tadi bikin home videonya buat Randy. Iya. Jadi yang senang bikin vlogging, senang bikin video dan lain-lain di situ tuh bener-bener maksimal banget. Nah, kita punya yang namanya multi mic ya. Yang tadi keren dibilang ya, yang ada Omni gitu. Iya. Kita tinggal pilih aja mic yang icon ini nih paling ujung kiri. Ya. Diklik. Iya. Tinggal diklik aja. Nanti di sini akan munculin 5 pilihan. 5 pilihan mic-nya. Kalau misalnya pengen maksimalin suara depan dan belakang, silakan pilih yang Omni. Jadi ketika record, suara depan belakangnya bener-bener surround banget, kayak lagi di studio gitu ya, fokus gitu. Atau nggak misalnya, aduh pengen cuma depannya aja nih, tinggal geser ke yang sebelahnya, tinggal pilih yang depannya. Suara yang depannya ini bener-bener akan jauh lebih maksimal. Atau mau sebaliknya nih, di bagian yang belakang juga bisa. Dan enaknya lagi nih Kak ya, kita juga bisa disambungin ke device lain kayak bisa pakai USB ataupun koneksi Bluetooth. Jadi nggak cuma device ini aja, mau ke speaker Bluetooth, mic Bluetooth, itu kita bisa maksimalin. Jadi keren banget sih pilihan mic-nya, bener-bener ngebantu kegiatan kita, kerjaan kita, hobi kita, all in one semuanya ada di sini. Iya. Nah, bukan cuman si mic-nya aja Kak, tapi kalau misalnya kita lagi nge-vlog, kadang kan hasil videonya pengen lebih dramatis ya. Ini masih di video yang pro juga, tinggal switch aja ke yang paling terakhir nih, samping. Tinggal pilih aja yang zoom ini. Ini namanya control zoom. Jadi kalau misalnya kita nge-zoom, kita contohin ya Kak ya. Coba kita lihat. Ini kamera berjalan di toko smart yang ada Samsung Store di Pascal Cobain 23. Cobain zoom. Kalau manual kan kayaknya repot ya, kayak agak pecah-pecah gitu. Nah kalau misalnya ini tuh tinggal Oh, digesernya pakai S Pen. Iya. Lebih dramatis juga, hasilnya juga bener-bener kayak kita tuh pakai kamera profesional loh. Hasilnya saking smoothnya gitu. Oke. Nah, Andara, ada satu hal yang tadi kelewatan ceritain, sebenarnya ini adalah hal yang ajaib yang Andara pegang, yaitu S Pen-nya. Nah, S Pen ini kan punya kemampuan ajaib yang lain Andara sebenarnya. Ya, benar banget. Khusus untuk yang si S Pen ini, untuk di Samsung, kita punya yang namanya erection atau air gesture. Nah, jadi itu tuh ibaratnya kayak tongkat sihir gitu loh, Kak. Kita bisa ngegunain tongkat Harry Potter gitu ya. Iya, benar banget. Jadi, ada contoh ini ya. Ya.
misalnya kita lagi buka kamera, kita pengen geser-geser fiturnya kan, gitu. Oke. Tanpa kita harus tik gitu ya si fiturnya, tinggal arahin aja S Pen ke device-nya, geser-geser, dia akan langsung Oh, ngegeser. wow. Wih. Oh, wow. Kan keren banget kan, udah kayak tongkat sihir nih S Pen yang ada di Samsung. Ini namanya Air Gesture, Wow. Kak. Mau nge-capture bisa. Tanpa harus tersentuh kalau Tanpa gitu harus ya Andara ya. tersentuh. Jadi benar-benar dari jauh kayak tongkat sihir gitu. Bener banget, mau ganti nih switch kamera belakang ke depan, tinggal ganti kayak gini, Kak. Ah, Keren banget kan? Iya. Lagi, ini namanya Air Gesture. liriknya Randy juga bisa digituin. Set dari jauh. Iya, Kak. Bener, mau dengerin lagu, ini tuh bukan cuma kamera doang loh untuk Oke. Oke. tapi lagi buka musik, nonton dan lain-lain, kita bisa juga ngegunain si S Pen yang ada di Galaxy Note 7. Ini jadi semacam remote control yang bisa ngatur apa yang ada di gadget Galaxy Note 20-nya ya. Betul sekali. Oke. Nah, teman-teman Samsung members, itu tadi yang Andara seorang Galaxy Master ceritakan tentang kehebatan di Samsung Galaxy Note 20, sama seperti hebatnya yang juga dipakai oleh Randy Pandugo waktu mulai nulis lirik Ya. gitu. Sambil nana-nana, Bener. saya pakai istilahnya Randy ya. Jadi nulis lirik nana-nana, ada nada yang keluar. Bikin nada, Belum ke bener. gitar ya kalau gitu ya. Belum. Itu baru nana-nana di Oh. sini. Nah, itu ternyata bisa ditransformasikan dan juga langsung dikirim. Yap. Tapi kalau teman-teman Samsung members nanti juga mau mengirimkan pertanyaan, silakan jangan lupa ketik di kolom Q&A. Nanti akan dilihat oleh tim di studio Livecast. Sekaligus juga bisa bertanya langsung. Mau bertanya kepada Randy Pandugo, boleh. Kayak tadi tuh, Kak Randy gimana sih kalau mau nulis lagu, kalau buat mantan yang senang selingkuh gitu misal. Itu lain lagi ya. Tapi kalau misalnya juga mau bertanya tentang Samsung Galaxy Note 20 ke Andara, boleh tuliskan aja di kolom Q&A. Dan juga sekaligus saya mengingatkan untuk kesempatan memenangkan ada satu cashback senilai 1 juta rupiah yang bisa didapatkan untuk membeli Samsung Galaxy Note 20 di Samsung Store yang ada di Pascal 23 Bandung. Jangan lupa ketik aja hashtag join to win di kolom chat ya. Ketik hashtag join to win. 1 juta rupiah. Oh iya, untuk Army BTS jangan lupa ada Jimin, Jin, teman-teman semuanya yang juga menjadi Army BTS. Hari ini ada kesempatan untuk memenangkan, ada spesial. Ini adalah gimmicks photocard yang nanti bisa didapatkan dan dimenangkan kalau ikutan menjawab pertanyaan yang ada di Pop Quiz. Sekarang kita sudah tersambungkan sama salah seorang dari antara yang sudah mengirimkan pertanyaannya dengan, coba kita lihat ya. Nanti akan ada muncul. Sekaligus Oke. juga mungkin bertanya sama Randy tentang penulisan lagu atau juga tentang Samsung Galaxy Note 20 ke Andara yang ada di kota Bandung. Oh ya. Kita akan ngobrol dengan seseorang yang ada di sana. Sudah tersambungkan dengan namanya adalah selamat sore Siti. Halo. Halo Kak, selamat sore. Hai Siti. Mau bertanya dengan Kak Randy. ya sudah deh aku minggir aja. Silakan. Iya, maaf ya, kayaknya kameranya kurang jelas ya. Nah, halo Kak Randy. Hai Siti. Grogi banget. Lo kok jadi ndredeg Kim, kenapa? Ayo, enggak apa-apa. Ini udah langsung ngobrol loh sama Randy Pandugo. Iya, soalnya belum sempet dari dulu mau nonton konsernya Kak Randy belum. Lo yo saiki langsung. Iya bener banget. Iya, tentang ini kan ada kemarin video klip tentang kan ada lagu terbaru nih yang Mr. Sun. Ya. Ya, Mr. Sun, terus habis itu sekarang mau keluar lagi yang Oh ya. iya yang judulnya Malah ngerti, Somebody to Know. Oh, oke. Iya. See you Ya, someday bener kan? maksudnya. Saya mau tanya nih, gimana apakah ada benang merah tuh antara lagu Iki yang penjahit apa kemarin ya, Mr. benang merah? Sun sama Somebody yang sekarang itu? Soalnya kan Oke. kayaknya vibes-nya yang di album Home yang sekarang itu kayaknya bener-bener nyatu banget gitu. Makasih. Oke, thank you. Siti. Udah, ndredegnya udah selesai.
Oke, Kelihatan banget kakak. iya nanti akan dijawab oleh Randy. Tapi aku juga mau mengingatkan untuk Siti, jangan lupa bahwa Siti juga kesempatan mendapatkan hadiah dari Samsung ya. Nanti ada voucher yang bisa dimanfaatkan karena Siti sudah terpilih untuk bertanya langsung pada Randy. Thank you Siti. Terima Thank you, kasih Siti. Terima kakak. kasih. Selamat sore. Apa sih Kak Randy? Benang merah. Maksudnya dari karya yang di judul yang tadi Siti sebutkan. Iya, jadi itu kan ada Home, ada Mr. Sun. Jadi yang kemarin emang abis di apa namanya di post di Ya. sosial media tuh itu adalah EP. Sebenarnya judul EP-nya See You Someday, not Somebody to Know, tapi See You Someday. Main ganti judul seenaknya gitu. See you someday. Catat Siti ya, bukan Somebody itu lagunya sopo. See You Ya, Someday. ya, Jadi ya See You Someday itu adalah EP yang isinya ada beberapa lagu di situ. Dan termasuk si Home dan Mr. Sun yang nantinya akan dirilis tanggal 29 hari Jumat besok. Oke, Gitu. yang ingin tahu tentang Mr. Sun nanti di ujung acara saya akan putarkan khusus, tapi masih rahasia dulu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa lagunya. Oke, Siti tadi sudah dijawab tentang masalah benang merah. Jadi memang aku juga jadi kurius nih. Randy sendiri membuat lagu itu kan kalau zaman dulu ada misalnya album. Yap. Harus sekian belas lagu gitu. Teknologi memang berjalan ya, lama-lama nggak sebanyak itu ya Randy ya. Sebenarnya sih nggak juga sih, masih segitu juga. Untuk beberapa musisi juga tergantung mereka moodnya bikin lagu Iya, mau betul. seberapa banyak. Atau single saja Atau kan. single saja atau EP aja. Kalau EP tuh kan extended Beberapa ya. ya. Cuman let's say lah 6 gitu. Kayak besok ini EP yang sebelumnya juga sempat EP juga. Jadi emang yang full albumnya nanti disimpan buat nanti kayak gitu-gitu. Jadi bebas sih sebenarnya, Iya. nggak ada masalah. Itu sih. kreativitas untuk nanti disampaikan ke publik gitu. Tapi bahwa Randy sendiri pasti punya stok lagu yang luar biasa banyak yang nanti akan dinikmati aja lah sama-sama ya. Tadi ada Siti, sekarang ada siapa lagi yang juga akan bergabung kemudian nanti boleh bertanya kepada Randy Pandugo langsung untuk muncul di screen. Kita akan ngobrol dengan Abel. Halo, selamat sore Abel. Halo. Suaranya boleh mute-nya dibuka? Ya. Oke. Hai Abel. Silakan mau bertanya kepada siapa? Hai Karen, Hai mau Abel. nanya ke Karen. Ya, silakan. Oke, Karen mau nanya EP yang See You Someday yang bakal rilis Jumat ini, Yes. itu nuansanya bakal kayak gimana sih? Apakah akan sama kayak mirip-mirip kayak Mr. Sun dan Home yang simple gitu, atau bakal ada yang lumayan ribet? Coba gimana Karen? Oke. Kok kok langsung kabur? Jangan lupa nanti akan dapat hadiah juga loh ya. Dicatat. Nanti akan dicatat dapatkan hadiah dari Samsung khusus untuk yang sudah bertanya. Thank you. Thank you Bel. Jadi berarti nuansa kayak Ya. apa itu ya? Jadi gue sering ngobrol sama si Iya, Abel iya. ini juga sih. Dia emang cukup Ngikutin gitu ya. selalu curious tentang si konsep either itu single atau EP dan segala macam. Yang EP See You Someday ini emang akan bisa dibilang mau dibilang campur aduk sih, ya bisa juga, tapi emang akan ada pertengahan antara yang kemarin sudah dirilis dan yang akan baru dirilis. Jadi itu emang kayak dua arus yang bertemu kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi ya semoga bisa didengarkan, Ya. semoga bisa dinikmati sih. Mudah-mudahan Abel juga nanti cuma bisa- itu doang. gitu ya. Tapi nah ini dari pertanyaan Abel aku juga jadi curious. Kalau kadang-kadang kan seorang musisi tertuntut ini untuk dirinya sendiri membuat sesuatu yang baru gitu, yang harus beda sama sebelumnya. Under pressure nggak sih jadinya kalau kayak gitu, Randy? Itu tuh emang selalu ada di kepala dan emang jadi kadang-kadang emang jadi PR buat Iya, para ya. musisinya untuk bisa tetap bikin sesuatu yang berbeda. Gimana caranya berbeda, tetap berbeda ketika mengeluarkan karya yang baru. Tapi somehow juga tidak menghilangkan dari apa yang udah pernah dibikin sama dia. Jadi ibaratnya kayak tadi benang merahnya tuh tetap ada gitu. Emang itu tuh itu proses sih kalau bisa gue bilang Mas. Jadi emang nggak bisa sekali ngeluarin terus habis itu kedua kali ngeluarin kayak gitu. Kadang-kadang emang masih ada yang Tapi bahwa memang itu menjadi tantangan sendiri ya, karena Benar. memang kita harus membuat sesuatu karya yang baru yang
kalaupun nggak mungkin sama terus kan gitu. Iya juga ya. Dan itu tuh akan apa ya, berevolusi juga sih Ya. sepanjang dia berkarya nantinya akan Iya benar. kebentuk sendiri. Benar-benar. Dan itu di luar genre. Jadi misal tiba-tiba nanti Randy loncat ke genre yang berbeda, who knows? Siapa tahu bisa aja terjadi dan itu bisa di-publish sendiri gitu ya. Oke, sudah ada Siti, ada Abel, ada siapa lagi yang bertanya? Dan silakan nanti ketik aja di kolom Q&A teman-teman yang ingin bertanya untuk bisa mendapatkan hadiah dari Samsung. Boleh Lebo, boleh aja kalau kayak gitu. Oke. Sudah ada yang juga akan tersambungkan di screen. Kali ini kita bersama Hani. Selamat sore Hani. Mudah-mudahan bisa tersambungkan. Halo. Suaranya Selamat sudah sore kenceng. semuanya. Ini dia. Selamat sore. Silakan. Hai. Hai Hani. Halo. Halo. Mau bertanya kepada siapa? Ya, Andara halo. atau Randy? Ya, aku mau bertanya sama Kak Randy. Ya. Aku mulai wae lah. Gak ada yang tanya sama aku. Rapayu. Ya silakan Hani. Oke, Kak Randy, aku mau nanya dong, sebagai musisi nih, apa sih yang jadi pertimbangan kakak tuh saat memilih smartphone? Oke. Oh. Ada kriteria khusus nggak sih? Oke. Siap. Itu aja Hani. Udah? Terima kasih. Ya, Nanti thank you. akan dicatat untuk mendapatkan hadiah dari Samsung juga ya. Thank you Hani. Thank you. Oke, terima kasih. Haruskah smartphone-nya itu ya nggak tahu ya, apakah dia musisi atau juga orang bekerja di kantor atau juga mungkin siswa, mungkin punya kriteria kebutuhan masing-masing ya. Kalau Randy gimana nih? Kalau gue pribadi sih sebenarnya standarnya itu lebih ke apa ya? Mungkin karena kebutuhan musisi itu sekarang nggak cuman bikin lagu gonjreng-gonjreng kayak gitu aja gitu, tapi Benar-benar. emang butuh banyak hal. Let's say lah misalnya kayak kameranya harus mungkin lebih bagus, Iya. atau mikrofonnya juga lebih bagus kayak gitu. Jadi emang dan ekosistem untuk gadgetnya dia yang ada di rumah yang dia pakai itu juga kalau Connect, bisa emang maksudnya, connect iya. semua gitu. Jadi dan terutama kalau misalnya apalagi kayak misalnya let's say si Galaxy yang Iya. 20 ini, Note 20 ini juga emang udah ekosistemnya juga udah bagus Bener. banget gitu. Bener. Udah kayak kantor tadi. kalau Literally kayak- gitu, Uh-uh. mau tiba-tiba aduh, gua harus bikin PDF dan segala macam. Oke, udah tinggal Bahkan cek kayak aja, kirim studio aja, kayak Randy gitu. bilang tadi Bener. karena ada mikrofon Omni lah gitu ya. Yap. Bahkan udah selengkap itu gitu. Mau kamera juga udah bagus itu juga. Jadi bisa dibilang ya salah satu kriteria yang gua akan cari mungkin ada di Note 20 ini pastinya. Karena emang udah literally lengkap di sih. situ. Betul. Dan ini kesempatan juga nanti boleh Randy abis ini juga kalau mau ngambil Note 20-nya boleh loh ya, tapi ini Dan apa yang tadi Hani tanyakan juga mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, Randy. Ya. Kalau mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang sepele, tapi pemilihan gadget juga buat beberapa orang ternyata ada kriterianya. Ya. Jadi bukan cuma spek, tapi misalnya aku mau yang warnanya pink. Terserah, dia bisa apa terserah, Ya. penting warna gitu ya. Ya, tapi itu lagi sih kalau misalnya kalau gue sih ngeliatnya nowadays apalagi semua sekarang emang kita tuh kerja emang udah dari nggak cuma dari handphone doang, tapi nggak cuma dari laptop doang, tapi kadang-kadang kita juga bisa Iya. kerja dari handphone juga gitu. Dan sedangkan file tiba-tiba juga ada di handphone, gimana Iya. caranya ini juga bisa sinkron kan. Jadi untuk Itulah namanya synchronize- mobile ya. Ya, jadi emang ekosistemnya itu emang ketika emang udah enak, itu pasti lebih enak gitu. Oke, berikutnya ada lagi yang akan bertanya, silakan untuk nanti langsung ditampilkan di screen. Ada Evan, selamat sore Evan. Halo, Selamat sore. Hai Van. Evan akan Mau bertanya tanya kepada sama Kak Randy. Ya, tuh kan, Randy semua. Lah terus nanya sama aku siapa? Nggak ada. Andara, kita diam aja Andara, Sekalian tenang, sama Kak Andara. Andara. Jadi ke Kak Andara dulu deh, biar ya. Sore Kak Andara, mau tanya Kak, di Note 20 yang reguler tuh perekaman videonya bisa ngerekam HDR plus atau enggak? Misalnya kan apa? Kalau misalkan mau rekam pakai HDR plus kan lumayan gitu. Terus buat Kak Randy, Kak mau tanya gimana sih caranya Kak Randy ini ngelatih kepekaan gitu, kepekaan kakak terhadap ide, terhadap inspirasi waktu di awal-awal berkarya gitu. Kan biasanya kan sulit banget tuh kalau misalkan orang mau cari ide itu kan kayak harus
apakah dulu nggak sih? Nggak Yeah. tahu ya. Mungkin Kak Randy bisa bantu. Oke. Thank you. Evan, thank you Evan. Evan nanti akan dicatat untuk mendapatkan hadiah dari Samsung ya. Thank you so much. Thank you. Thank you, you Evan. so much Evan. Kita ke Andara dulu. Andara, audionya boleh dibuka? Nah, supaya nanti bisa kedengeran Andara. Oke, Andara tadi ditanya nih sama Evan, itu kameranya bisa HDR nggak ya? SDR Plus. Halo? Ya. Silakan Andara. Oke. Oke, ada sekarang ya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya itu bisa ya. Khusus untuk yang 50 juta itu kita bisa support. Untuk yang si Ultra-nya aja. Oke. Oke, jadi jawabannya bisa ya Kak ya. Udah support semua. Jadi udah bisa langsung HD di situ, bener? Karena kan dia juga udah OLED ya, jadi udah pasti support untuk yang si Ultra-nya. Oh, mungkin connectionnya kali ya. Oke, mikrofonnya agak kejauhan, boleh dideketin sama Andara? Yes. Halo Abang, Kakak. Nah, sekarang kedengeran. Oke, ini pertanyaan yang tadi jawabannya khusus untuk di Note 20 Ultra itu udah support aja. Gitu. Oke. Thank you Andara. Sekarang Thank ke Randy ya. Tadi ditanya sama Eva. Yeah. Ini melatih kepekaan. Apakah meditasi? Tuh, tiba-tiba Randy beryoga kan? Kan ya? Tapi itu ngebantu sih maksudnya. Makanya ngapain Randy? Kalau Randy ngapain? Ada temen yang begitu. Kalau gimana cara ngelatihnya sebenarnya sih itu emang Peka gitu ya. Tadi kayak lihat ledeng, ide lagu nih. Gitu. Ya, itu bisa dilatih. Sebenarnya jam terbang itu bisa. Jadi emang nggak. Maksudnya gue pun juga masih melatih itu untuk menulis sesuatu atau mencari ide sesuatu. Itu emang nggak bisa yang tiba-tiba. Tiap orang beda-beda giftnya. Ada yang let's say kayak beberapa teman gue kayak misalnya kayak Ninonya Ran kayak gitu, emang dia bisa oke, ayo bikin lagu, yuk bikin lagu, tiba-tiba jadi kayak ya gitu. Nino gitu langsung jam session gitu ya, ya, tiba-tiba. itu bisa kayak gitu. Ada yang emang kalau misalnya gue tipikal ya emang gue nggak biasa untuk co-writing sebenarnya. Co-writing kayak dengan orang lain yang emang gue kurang kenal kayak gitu, gue nggak bisa. Tapi jadi biasanya gue harus nyendiri dulu, gue harus nulis dulu, gue harus mapping dulu, gue mau cerita apa dan segala. Jadi gue harus nge-recall dulu lagu-lagu apa cerita-cerita yang belum pernah gue ceritain misalnya. Kayak gitu. Jadi itu tuh emang butuh jam terbang sih. Jam terbang ini nanti akan menentukan kepekaan. Kalau tadi Evan nanya gitu, makin lama dia juga punya sense yang ya mungkin nggak semua orang bisa punya gift yang sama kalau kata Randy, tapi lama-lama terlatih gitu ya. Oke. Dan masih ada lagi yang akan bertanya? Oke, selesai. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom Q&A. Jangan lupa bahwa semuanya akan tercatat untuk mendapatkan hadiah. Ada voucher dari Samsung yang nanti juga bisa dimenangkan. Oh ya, kita nanti masih punya hadiah juga. Akan digelar satu namanya pop-up quiz. Artinya teman-teman nanti silakan langsung menjawab untuk bisa dituliskan atau diketik, bukan dituliskan di kolom chat ya. Saya dan Randy Pandugo nanti akan bergantian membaca pertanyaan yang nanti harus dijawab cepat. Siapa yang benar jawabannya dan paling cepat jawabannya dia akan berhak untuk mendapatkan hadiah. Karena hadiahnya luar biasa nih Randy. Buat teman-teman yang memang jadi fans, dia akan punya kesempatan untuk bisa memenangkan ada special gimmicks. Ini photocard dari namanya adalah BTS. Kalau ARMY BTS mungkin fansnya BTS akan tahu banget tentang ada V, Jungkook, Jimin, Jin, Suga, RM dan juga J-Hope yang nanti akan tampil di kartunya untuk bisa dimenangkan ya. Silakan buat yang ngefans. Kalau ngefans sama Randy Pandugo beda lagi nanti mungkin. Oke, kita akan membacakan pop-up quiz, tapi saya juga ingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk nanti silakan ketik juga di kolom chat untuk ikutan cashback senilai 1 juta rupiah. Cashback senilai 1 juta rupiah ini nanti akan bisa dipakai untuk bisa membeli Samsung Galaxy Note 20 yang ada di Samsung Store Pascal 23 di Kota Bandung. Ya, tuliskan aja di kolom chatnya #join to win. #join to win.
Oke, pertanyaan sedang disusun dan nanti kita akan coba lihat siapakah yang bisa untuk menjawab pertanyaannya. Untuk bisa ditampilkan sekaligus juga nanti akan mendapatkan hadiah dari Samsung berupa special gimmicks. Ada photocard dari BTS. Oh, Evan mungkin ngefans juga sama BTS. Nggak kelihatan. Sorry. Kalau gitu boleh sekaligus juga nanti akan bisa dibacakan pertanyaannya. Oke, kita akan kasih, bisa ditampilkan atau boleh ditampilkan ke sini, dikirimkan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba tampil ya. Nah, teman-teman, kalau seandainya bicara lagi tentang Randy Pandugo sebagai seorang musisi, tentu ini adalah kemungkinan di mana teman-teman juga nanti punya kesempatan untuk bisa meniti hal yang sama. Tapi kalau misalnya bukan nasihat lah Randy, tapi masukan gitu. Buat teman-teman Samsung members yang kebetulan juga merasa dirinya punya talent dalam bidang musik dan baru mau memulai untuk berkarir ke musik, Randy ada nggak masukan buat mereka? Gimana nih sebenarnya untuk bisa, ini udah berhubungan sama komersil, udah berhubungan sama hidup gitu. Ya, yang paling ditakutin di industri ini tuh sebenarnya nggak bisa keep up sama yang udah ada sekarang sih. Maksudnya bahkan gue pun juga tetap belajar dan tetap mencoba untuk keep up dengan industrinya sendiri gitu. Yang itu yang paling harus dijaga dan emang nggak boleh males dan harus sabar ada di area situ tuh emang harus sabar. Ketika emang sedikit aja ngerasa down itu nggak bisa. Bener. Nggak boleh. Atau ngerasa gagal terus lagu gue kayaknya nggak asik nih gitu ya. Itu emang nggak ada. Gagal tuh kayak mungkin bisa dibilang kayak gagal tuh nggak ada. Itu cuman emang ketunda bentar aja. Tunggu aja dulu, sabar aja dulu. Terusin. Ya, terusin aja dulu. Terusin emang sampai emang nanti akan ada waktunya. Oke, tapi kalau ini sekarang gara-gara Randy ngomong, Randy sendiri pernah nggak merasa akhirnya down terus, this is it, kayaknya gue nggak bisa lagi terusnya, pernah nggak ada? Iya pernah. Oh ya? 2014. Wow. Padahal karyanya luar biasa keren, tapi terus yang punya sendiri merasa no, gue kayaknya udah cukup, that's enough, this is it, gitu. Bahkan itu sebelum, ya itu pas zamannya sebelum memutuskan untuk solo karir bahkan. Jadi 2014 bahkan udah kayak udah deh. Gue kerja kantor aja gitu. Sempet ya ada kayak gitu ya. Tapi akhirnya Randy teruskan untuk bisa tetap berkarir. Itu nggak semua orang lo punya keberanian gitu, Ren. Iya. Jadi emang harus mikir lagi bahwa emang yang udah lo lakukan emang udah maksimal apa belum. Kalau misalnya belum ya kenapa harus stop kayak gitu sih. Oke, harus dicoba terus. Termasuk untuk bisa mencoba menjawab pertanyaan ini. Oke. Sekarang saya sama Randy Pandugo akan bergantian ya. Untuk membacakan pertanyaan yang ada di pop-up quiz. Jangan lupa teman-teman Samsung members nanti tuliskan jawabannya di kolom chat. Boleh dibuka ini supaya kelihatan? Nah, yang ada di screen. Pertanyaan pertama, saya akan bacakan. Ya, siap ya untuk jawab teman-teman Samsung members ya. Berapa RAM yang dimiliki Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra? A. 4 GB atau B 8 GB. Berapa RAM yang dimiliki Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra? A 4 GB atau B 8 GB. Ternyata sudah muncul yang benar menjawab, ada Desya. Selamat untuk Desya. Congrats Desya. Desya nanti akan dicatat namanya untuk mendapatkan hadiah dari Samsung ya. Berupa photocard khusus dari BTS juga. Oke, pertanyaan kedua silakan Randy. Apa judul EP Extended Play Randy Pandugo yang akan dirilis tanggal 29 Januari besok? Ini Jumat ini berarti ya? Jumat ini. Oke. A. See You Someday. B. See Me Sometimes. Easy peasy. Apa judul EP-nya? A. See You Someday atau B. See Me Sometimes. Sampai nggak tahu jawabannya berarti tadi nggak ikutan dengerin kalau gitu. Tadi ada juga yang bilang apa? Kok ngarang dewe? Somebody to know. Kenapa somebody to know? Tapi mungkin itu catchy di huruf S-nya ya. Nah, teman-teman sekali lagi, apa judul EP-nya Randy Pandugo? Oke, jawaban yang benar adalah A atau B? Yang benar adalah See You Someday. A.
See You Someday. Anda berhak mendapatkan hadiahnya adalah It's Riva. Oh, Rivia. Okay, Rivia, sorry. Rivia nanti namanya akan dicatat ya untuk bisa mendapatkan hadiah dari Samsung. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ketiga saya akan membacakan kembali. Hadiah cashback senilai 1 juta rupiah ini akan bisa didapatkan bagi peserta Samsung Session yang beruntung dan digunakan untuk membeli Galaxy Note 20 di Samsung Store yang ada di mana? Ayo, sekali lagi. Saya akan memberikan cashback senilai 1 juta rupiah untuk bisa membeli Samsung Galaxy Note 20 ini untuk yang membeli Samsung Galaxy Note 20 di Samsung Store yang ada di mana? Saya kasih clue-nya. Itu ada di kota Bandung. Tapi ada di mana Samsung Store-nya? Silakan ketikkan di kolom chat. Siapa yang menuliskan akan berhak untuk mendapatkan hadiah. Ada berupa coba kita lagi cek dulu siapa yang tadi udah sempat menuliskan dengan cepat dan benar jawabannya untuk mendapatkan hadiah dari Jungkook dan Jimin sama Jin juga. Mereka member BTS gitu. Jadi ada J-Hope juga. Dan ternyata berhak untuk mendapatkan hadiah adalah Joy. Joy sama kayak Jungkook, Jimin, Jin juga ada J-Hope, ada Joy. Nanti akan mendapatkan ada photocard khusus dari BTS. Yes. Itu 3 orang yang mendapatkan hadiahnya. Oke. Nah, kalau seandainya tadi sudah bagi-bagi hadiah, nanti saya akan juga mengumumkan siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah cashback senilai 1 juta rupiahnya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita akan ngobrol dulu sama Randy tentang yang tadi sempat disinggung. Oke. Yaitu adalah EP yang Jumat ini akan keluar. Ceritain dulu sedikit, Randy. Oke, See You Someday, salah satu EP yang ya akan gue rilis di tanggal 29 besok. Akan ada beberapa lagu. Ini udah boleh gue ceritain? Iya dong. Belum ya? Boleh? Oke. Jadi akan ada 6 lagu di dalamnya. Jadi ada 2 Home Mr. Sun plus 4 lagu lagi yang baru. Ini cerita tentang See You Someday. Kenapa kok See You Someday? Ini lebih ke gue, ini bentuk kerinduan gue akan teman-teman dan fans gue ketika pandemik ini emang kita nggak bisa ketemu. Jadi makanya dan gue sering bilang ketika at the end of the show gue selalu bilang I'll see you someday. Dan tiba-tiba ada satu orang yang bilang kenapa lo nggak bikin lagu judulnya See You Someday. Oke. Akhirnya gue bikin 1 lagu See You Someday dan gue jadikan 1 EP. So this is it, See You Someday. Gitu. Jadi ditunggu aja hari Jumat nanti akan rilis. Wow. So deep. Artinya gini, connect dengan apa yang kita obrolkan pada hari ini, pada saat pandemi sedang berlangsung, kita semua juga jaga kesehatan baik-baik, mungkin tidak bisa ketemu fisikal gitu dengan temen lah atau juga rekan kerja atau kolega, tapi kita tetap punya harapan baik bahwa I'll see you someday. Kita akan ketemu. Gitu ya. Nah, pada saat seperti inilah kemudian rilis dari EP ini dari Randy Pandugo. Kita akan bisa lihat juga kejutannya sore ini akan ditampilkan lagunya yang berjudul Mr. Sun. Mr. Sun. Nanti habis ini kita cerita sedikit, tapi kita coba dengar dulu Mr. Sun-nya ya. Nggak parang-parang. Magulang karang papik. Napa na bisa patuto ka? Ang kubis pandamay. Nggak tahu umala bukit ini. Alam mo nggak ba makukulit? Nggak ko bisa pahila. Ang hila ang palinding. Soalnya keluarga naang-ang. Ini aku hamu menjamit.
just stay around. Oh, I need your touch so I can feel the warmth. When I'm feeling low, would you dare to know? Oh, I want you to stay, should I let you walk away? Through the moon you put the light, and I know you're here tonight. Sorry, Mr. Sun, that I always turn away from you. Through the moon you put the light, I know you're never advertised. Your loyalty that I never realized. Have you ever been lonely? I'm dying to know. The silence still remains, the dark and dust may have the answers. Through the moon you put the light, and I know you're here tonight. Sorry, Mr. Sun, that I always turn away from you. Through the moon you put the light, I know you're never advertised. Your loyalty that I never realized. Through the moon you put the light, and I know you're here tonight. Sorry, Mr. Sun, that I always turn away from you. Through the moon you put the light, I know you're never advertised. Your loyalty that I never realized. Tanggulu. Wow. Wow, wow. So, that's Mr. Sun. Cerita sedikit deh tenisnya kalau gitu, Randy. Ini di Warinding? Ya, Di Sumba. Dan ini benar-benar menggambarkan apa yang ada dalam lagunya Randy sendiri tentang hubungan korelasi antara matahari dengan Randy gitu ya. Dengan manusia ya. Ya, dengan manusia. Apa sih sebenarnya Randy mau disampaikan? Sebenarnya tuh kita tuh suka apa ya, kayak taking for granted gitu. Kita tuh sering ngeluh bahwa dengan keberadaannya si matahari kita sering ngeluh panas dikit, aduh rambut lepek apa segala macam dan bla 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 ya. Padahal di lain sisi emang dia berguna banget buat kehidupan kita gitu somehow. Dan kalau misalnya kita tarik lagi itu hubungan antara kita sama manusia, tapi lebih melihat dari sisi manusianya bahwa somehow kita tuh kurang bersyukur dengan apa yang kita punya di sekitar gitu. Kayak apa sih susahnya, ya udah kayak nggak usah komplain dengan sedikit ketidaknyamanan yang mungkin ada di sekitar, dan itu mungkin ya cuman sekecil apa sih ketidaknyamanan itu dibandingin dengan apa yang kita punya gitu sekarang. Bisa tidur di bawah atap, punya AC, bisa makan dan nggak mikir gitu mau makan apa besoknya, that's it, itu udah lebih dari cukup gitu.
So stop complaining, people. I learn a lot from you, Randy. Okay, it's kind of a healing time for me. Jadi akhirnya apa yang ada dan tertuliskan di dalam lirik lagu ternyata bukan cuma sekedar lirik, bukan cuma sekedar gimana cara supaya bisa bikin jadi rhymes gitu ya, tapi memang with deep meaning. Mudah-mudahan itu nanti juga teman-teman akan bisa dapatkan pada saat Jumat ini EP akan dirilis. Gitu ya, akhirnya akan bisa didapatkan juga meaning yang ingin Randy juga sampaikan buat semua penggemarnya. Oke, saya akan menggabungkan kembali dengan Andara yang ada di Samsung Store Pascal 23 sebelum kita pamit dan juga sebelum nanti saya mengumumkan siapa yang berhak untuk mendapatkan cashback senilai 1 juta rupiah. Apakah Andara masih ada? Halo Andara. Andara, boleh kasih tahu teman-teman Samsung Store semuanya yang ada di sini bahwa ada kesempatan luar biasa juga di Samsung Store yang ada di Pascal 23 Bandung. Ada apa aja nih penawar menariknya? Oke, jadi untuk teman-teman Galaxy yang mau cari handphone Samsung ini itu lagi banyak banget promo menarik ya. Untuk Note series sendiri, kita lagi ada cashback up to 3 juta rupiah. Untuk pembelian Z Fold punya, kita bakal dapetin free handphone AKG itu seharga 2 juta rupiah. Wow. Ya. Belum lagi dapetin SD card, power bank, smart cover, banyak banget dan Banyak ya? Banyak. dari Samsung. Jadi jangan lupa juga untuk teman-teman biar nggak ketinggalan promonya, di follow aja Instagramnya Samsung_23 Pascal. Di situ sering banget di-share masalah promo-promo yang sedang berjalan. Jadi jangan lupa hadiahnya banyak banget. Jadi kalau mau beli silakan datang ke sini ke Samsung Store 23 Pascal. Oke, Samsung_Pascal 23 ya, 23 Pascal. Yang nanti akan bisa dilihat ada berbagai promo khusus di Samsung Store di Pascal 23 di Kota Bandung. Nah, sebelum Andara kita pamit, ini kejutan terakhir yang nanti akan diambil di fishbowl oleh Randy Pandugo. Siapa yang berhak untuk bisa mendapatkan 1 juta rupiah cashback membeli Samsung Galaxy Note 20 di Pascal 23 di Bandung. Dan ternyata yang berhak untuk mendapatkan cashback senilai 1 juta rupiah namanya adalah Hans Ubay. Hans Ubay. Oke, selamat buat Hans Ubay. Akan dicatat oleh tim Livecast di Samsung Session pada sore hari ini. Dan silakan nanti diurus untuk mendapatkan 1 juta rupiah cashbacknya di Samsung Store Pascal 23 Bandung untuk membeli Samsung Galaxy Note 20. So, okay, this is it. It's a wrap. Terima kasih Andara. Thank you. Thank you Kak Randy, sehat selalu. Thank you, Andara. Sukses juga untuk albumnya. Iya, Thank you. salam buat teman-teman di Bandung. Randy, thank you Randy. Thank you. I learned a Thank you. lot from you. Thank you. you. Mudah-mudahan saya terus sukses dengan EP Amin. yang akan dirilis Jumat ini. Amin. Sampai ketemu lagi di Samsung Session selanjutnya. It's looking really good.